Besuan itu berarti universal ya? Sangat universal. Itu satu kearifan lokal yang mengglobal. Kearifan lokal yang mengglobal, bener. Oke, sedulur, kembali lagi bersama channel The Java. Sama saya Titis biasa. Dan saya Arfon. Iya, yang masih biasa juga. Masih biasa-biasa saja, karena kita tidak berharap lebih untuk menjadi yang luar biasa. Iya. Terlalu berlebihan ya. Biasa aja lah. Biasa aja lah, gitu oke. Ya, sedulur dan semuanya saja. Setiap orang kan pasti pernah merasakan sesuatu hal gitu ya, baik senang, susah, sedih, ya kan? Terus apa lagi ya, patah hati dan sebagainya. Dan ketika kita merasakan seperti itu kan, mesti gimana ya Lur ya? Kita ada secara refleks itu bereaksi, mengungkapkannya dengan berbagai macam cara. Ya. Salah satunya mungkin pernah nggak sih dengan cara verbal? Tak pikir semua pernah ya. Tak pikir semua pernah. Misalnya di situasi seperti ini kan ya, yang sedang kita rasakan sekarang ini tuh. Bener. Yang sedang kita rasakan ini kan pandemi. Banyak sekali aturan yang akhirnya harus dipatuhi oleh pemerintah, harus menerapkan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang betul-betul harus dipatuhi untuk menjaga pandemi biar tetap reda. Bukan biar tetap reda, cepat reda. Betul. Nah. Iya, dan berbulan-bulan di rumah dengan kegiatan yang terbatas itu kan tentu secara psikis juga terpengaruh gitu kan ya. Terpengaruh. Orang-orang kemudian banyak yang merasa jengkel, banyak yang kemudian timbul amarah mungkin ya dari situ ya. Bisa amarah, bisa sedih, bisa juga kecewa, gitu, nggak terima, gitu, karena ya biasanya bisa jalan-jalan bebas, tapi dengan situasi seperti ini harus membatasi diri, apalagi yang kemarin itu Lebaran, biasanya mudik, biasanya bisa mudik, bisa berkunjung ke saudara. Aku nggak tahu karaokean Mas. Loh, itu Mas nggak pernah karaokean. Salah satunya yang dia salah mengaku ya, mengaku sendiri. Ngakunya nggak karaoke, tapi biasanya kan berketerbalikan. Jadi sebuah kebiasaan. Ya. Dan ketika menghadapi seperti itu, mesti kan orang meresponnya dengan berbagai hal tadi. Dengan verbal itu, tahu nggak sih? Kalau orang Jawa ya, kalau orang Jawa itu kan kita punya kata yang namanya misuh. Nah, misuh. Atau mungkin dalam bahasa Indonesia mungkin mengumpat. Ya. Mengumpat. Jadi kekecewaan, kemudian ketidakterimaan itu terungkap seketika dengan kata-kata misuh. Nah, oke lah mungkin dengan kata asu, dengan kata bajingan misalnya, dan sederet kata-kata pisuan yang lainnya. Kalau di Jawa Timur mungkin jancuk, misalnya jiangkrik gitu. Kalau di Jawa ada kata-kata pisuhan gitu ya. Banyak, dan mungkin di daerah lain pun juga ada gitu kan. Umpatan-umpatan yang kemudian ya walaupun itu sebenarnya dianggap tabu ya. Kalau dalam hal berkomunikasi, cuma itu kemudian juga jadi salah satu ciri dari daerah tertentu. Misal pisuan ini menjadi ciri daerah ini gitu kan. Ya. Nah, ini masalahnya adalah memang kita itu mungkin secara seketika itu misuh itu untuk mengekspresikan sesuatu. Nah, itu. Cuman ekspresi itu apakah ya terbatas sebagai ketidakterimaan, kekecewaan, atau ketidaksukaan saja. Iya, tapi masalahnya gini loh, sekarang itu yang namanya pisuan itu bukan cuma sebagai ajang ekspresi saja, menjadi sebuah hal yang lazim dalam berkomunikasi di keseharian. Itu apakah itu memang benar pemanfaatannya seperti itu atau enggak gitu loh. Nah, tak pikir memang gini loh, tak pikir memang mungkin itu tergantung konteksnya. Ya. Ketika Lur,
bajingo aku ra ndek duit tok lur. Mbok aku diutangi. Nah, misalnya apakah itu saya mengumpat kamu kan juga enggak. Misalnya seperti itu. Jadi saya pikir bahasa itu selain ada teks kan juga ada konteks. Ada konteksnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Walaupun dalam konteks apapun kata-kata makian itu juga tidak sembarangan orang. Iya, betul. Dan tidak dengan sembarangan orang. Misalnya saya dengan orang yang lebih tua, Pak, asu kok Pak, saya nggak punya duit, mbok minta saya. Misalnya gitu kan ya nggak pantas. Nggak pantas. Kalau dengan teman bisa jadi itu menjadi perekat. Bisa jadi itu menjadi semacam keakraban. Sisi-sisi keakraban yang semakin membuat pertemanan itu menjadi tambah rekat. Gitu. Betul. Nah, betul tadi. Jadi kalau misalnya di Jawa sendiri mungkin kita ya. Jadi umpatan atau pisuan seperti itu akan menjadi lazim ketika kita berkomunikasi dengan teman sebaya gitu kan. Tapi ketika kita dengan orang tua seperti ada etika atau norma yang itu membatasi gitu loh. Jangan dilakukan, jangan diomongkan gitu loh. Makanya memang kita harus melihat-lihat walaupun tujuannya tidak betul-betul misuhi, tidak betul-betul memaki, mengumpat, mencerca, hanya untuk sebagai bumbu-bumbu komunikasi saja. Tetap kalau kita di Jawa ya, itu juga ada semacam bukan batasan sih ya, konteks itu tadi. Konteks tadi ya. Kita harus melihat siapa yang kita ajak bicara, kita harus melihat siapa sih atau kita itu mau ngomong apa sih dengan orang itu, tidak sembarangan atau tidak ting telecek gitu kata-kata itu. Karena ketika ting telecek kata-kata pisuan itu juga nggak baik juga. Ya. Kalau saya pikir di bahasa-bahasa yang lain juga mungkin ada ya. Saya tidak berani memastikan. Tapi semisal kalaupun bukan bahasa daerah kita, bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah mohon maaf, bahasa Inggris misalnya, itu juga punya kata makian. Kemudian bahkan bahasa makian Inggris dengan Amerika, cara memakinya juga agak beda gitu. Terus bahasa makian Prancis juga ada. Jadi memang saya pikir itu sesuatu hal yang sangat universal ya. Pisuan itu berarti universal ya. Sangat universal. Itu satu kearifan lokal yang mengglobal. Kearifan lokal yang mengglobal. Benar. Pisuhan adalah kearifan lokal yang mengglobal. Itu yang harus dicamkan. Jadi saya pikir reaksi verbal itu akan selalu ada, akan selalu terekspresi oleh orang, walaupun caranya berbeda, mungkin dengan cara makian, dengan ada yang sangat religius, mungkin dengan menyebut kalimat yang baik-baik, misalnya begitu. Kalau kayak kita kan ya kita itu belum jelas. Kita religius itu enggak. Tidak cetak kita ini, ya toh. Benar. Jadi ya seperti ini kita ini. Kita ini orang yang entahlah begitu. Nah, apalagi menanggapi pandemi ini. Pandemi ini akhirnya banyak orang yang misuh itu tadi. Biasanya mau jalan-jalan nggak bisa jalan-jalan, mau piknik nggak bisa piknik, mau nge-mall nggak bisa nge-mall. Kamu sendiri merasakan lah mungkin ya toh. Ya biasanya ibu-ibu senengane nonggo gitu kan, nggak bisa, nggak boleh. Kamu ibu-ibu apa? Saya kan mengamati. Makanya itu. Jadi apa ya? Ya mungkin reaksi verbal itu timbul dari apa yang dirasakan seseorang itu tadi mungkin. Terus ini kaitannya dengan wisuh juga. Gitu. Kita pada saat pandemi COVID-19 ini kan kayak gitu. Ra modal ini bocah. Makasih ya. Gitu loh, kayak gitu loh. Nah, itu. Nah, ini cacok-cacok itu sebuah kemesraan antar teman gitu. Walaupun saya bosan sebenarnya melihatnya gitu ya. Jangan dianggap terus itu kok melecehkan, enggak. Jadi kembali lagi pada saat pandemi itu kan sedulur-sedulur juga sudah tahu, saya pikir ya, kita dianjurkan untuk rajin menjaga kebersihan. Salah satunya mencuci tangan atau wisuh kalau dalam bahasa Jawanya. Nah, ada yang berkata bahwa kata misuh itu
kata dasarnya adalah wisuh. Jangan-jangan ketika kita misuh seseorang itu berarti sedang membersihkan seseorang itu ya. Atau membersihkan diri dari tapi yang jelas kita tidak tahu, saya sendiri tidak tahu ya. Entah itu ada kata misuh itu kata dasar atau wisuh itu memang menjadi kata dasar dari misuh. Tapi yang jelas adalah ada dua hal yang sangat menarik sekali, sedulur-sedulur. Ngopo lagi? Ya, itu dia. Jadi memang kita disuruh wisuh, diajarkan untuk hidup sehat, bersih dengan cara mencuci tangan dan yang lainnya juga. Permasalahannya apakah ketika kita misuh itu juga kita menyucikan diri sendiri? Nah, itu pertanyaannya. Kan jadi aneh ketika misuh sama dengan toharoh. Kan salah itu. Oh, salah ya kan? Iya. Jadi entahlah, kita kembalikan kepada masyarakat. Tapi yang jelas adalah saya pikir daripada banyak misuh, lebih banyak perbanyak misuh sekarang. Lebih baik perbanyak misuh. Karena kalau misuh oke lah, teman dengan teman misuh masih bisa menjadi teman. Nah, kalau di pandemi seperti sekarang ini kita nggak rajin-rajin misuh, ketempelokan virus. Nanti salah-salah kita justru misuhi pihak-pihak yang tidak pas. Nah, itu jadi bahaya juga terhadap kita. Betul. Jangan sampai kita justru melontarkan kata-kata yang tidak tepat, walaupun tujuannya kritis misalnya. Betul. Tapi tidak pas, tidak tepat sasaran, tidak tepat kata, tidak sesuai konteks tadi. Tidak sesuai konteks. Padahal yang terpenting adalah esensi tadi. Jadi itu ada hubungannya banget ya antara. Betul. Ya jangan terus dianggap gini loh. Jangan dianggap misuh itu selamanya hal negatif. Ya walaupun itu sebenarnya tabu gitu kan. Sebenarnya tabu, tapi bisa kok difungsikan untuk hal-hal yang lain. Mempererat pertemanan tadi. Tapi juga tidak terlalu sering ya. Ojo ting telecek kaya apa gitu. Lah carane wisuh sing bener piye, Mas? Oh. Nah, carane wisuh bener piye ya? Kita itu bukan dinas kesehatan ya, Mas. Disang sosialisasi toh, Mas. Iya, kalau kita bicara tentang wisuh silahkan melihat laman dinas kesehatan masing-masing, begitu ya. Karena kalau kita yang mempraktekkan jangan-jangan salah. Kan ada yang gini-gini, ya toh? Kita sebenarnya gini-gini. Kan ada yang gini-gini mungkin. Itu malah kayak gitu loh. Ada yang gini-gini. Gini-gini terus, juga. Gini-gini, ya toh? Nah, yang lebih tepat gimana? Kita melihat informasi langsung dari dinas kesehatan. Ya, gitu kan. Samarnya salah kok ya kan? Malah jadi perkara nanti. Perkara. Iya, betul. Jadi itulah tujuannya kalau misuh, jangan jadikan misuh itu sebagai sesuatu yang negatif untuk mengumpat saja. Betul. Tapi juga jangan gunakan kata-kata pisuhan untuk sesuatu yang tidak penting untuk dipisui. Jangan asal misuh kalau menurut saya. Iya kan? Ada yang juga yang bilang, "Kowe misuh kena, tapi ojo misui." Nah. Iya nih. Kowe misuh kena ojo misui ya. Ya seperti tadi. Iya. Bajirut ndul, aku ra ndek duit ndul gitu. Kan saya tidak misui kamu. Betul. Ya. Aku enggak misui kamu. Saya misui diri saya sendiri itu. Iya. Saya misui keadaan saya sendiri. Iya. Ya walaupun gini loh, itu mungkin bagi sebagian orang dianggap tabu ya. Tapi kalau menurut saya itu kok jadi sebuah kekayaan kebahasaan kita juga. Saya pikir bisa jadi seperti itu. Iya. Karena ya tanpa seperti itu, bukan tanpa ya. Mungkin itu menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Iya. Jadi bahasa juga ya salah satu hal yang menarik dalam kebahasaan itu kan juga masalah pisuhan itu kan. Tadi gak dipungkiri tadi bahasa-bahasa manca saja juga punya pisuhan. FU gitu ya. Apa ya? Nah, terus BAST silahkan diterjemahkan sendiri. Banyak sekali. Nah, kalau kita melihat kalau dari mancanegara itu kan seperti itu kan. Tidak semua hal itu berupa sebenarnya kata-katanya memang itu, tapi bukan berarti
itu untuk misui, bahkan ada yang untuk menyangatkan, ya, menyangatkan keadaan, ada untuk itu tadi keakraban komunikasi tadi. Ya kalau menurutku gini, apa ya, misuhlah seperlunya, wisuh seseringnya gitu. Kalau sekarang loh ya. Iya, apalagi ya kembali ke masalah pandemi tadi, karena memang kita harus bersih ya, hidup bersih. Jangan sampai dengan misuh kita ngotori diri kita, hati kita. Jangan sampai dengan tidak wisuh kita justru kena COVID. Iya. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Oke. Iya, jadi itulah antara wisuh dan misui COVID-19. Siapa yang nggak kecewa ya? Betul. Ya COVID ini patut kita pisui mungkin ya. COVID-nya barangkali ya. Jangan yang lain. Jangan yang lainnya. Iya. Karena itu yang menghambat kita untuk apapun. Betul, ya. Tapi lebih baik wisuh daripada kakek misuh, kembali lagi ke situ. Iya, ini kan mungkin mengembalikan siklus nenek moyang kita zaman dulu kan juga sebenarnya sudah ada kebiasaan untuk membersihkan diri dengan wisuh tadi. Dulunya ada seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya wabah seperti sekarang ini kan juga itu kembali lagi sikap-sikap hidup bersih itu kok. Nah, pertanyaannya terakhir, kalau di bahasa daerah yang lain ada nggak ya? Ada nggak? Nah, itu saya nggak berani jawab. Nah, ditulis aja di kalau ada yang komen misalnya silakan. Ya, silakan. Kalau bahasa-bahasa pisuan di daerah lain. Ya. Gitu. Yang tujuannya bukan hanya sekedar memaki, tapi hanya untuk pemanis komunikasi. Iya. Oke, karena bahasa kita itu betul-betul luar biasa. Ya. Dengan dialeknya ya. Dialeknya. Yang orang Jawa saja bahasanya juga banyak sekali dialeknya. Cara misuhnya orang Jawa Tengah dengan Jawa Timur saja berbeda. Dengan orang yang berdialek Banyumasan itu juga beda. Apalagi dengan bahasa daerah yang betul-betul berbeda cara yang lain. Yang jelas kita itu kaya akan budaya, dan budaya itu eksotis. Nah, itu dia. Oke, jadi walaupun seumpama di bahasa daerah Anda tetap ada bahasa visuannya, betul, tetaplah orang Jawa menjadi bangga dengan Jawanya. Jadi orang Dayak, banggalah dengan Dayaknya. Anda yang orang Minahasa, banggalah menjadi orang Minahasa. Orang Batak, bangga dengan Bataknya. Dan jangan lupa, tetaplah bangga menjadi Indonesia.